akhirnya dari Hutang. hutang. Kalau hutang bebannya kan berputar sekian puluh tahun, gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan yang saya bayangkan, kalau terus-terusan hutang, terus akumulatif toh, akhirnya kita tidak pernah sehat, gitu kan. Iya. Oh ya, pikirkan lagi kemudian yang di pelosok-pelosok. Wow. Beli bahan bakunya gimana? Betul. Wah udah tuh sibuk tiap hari tuh. Tiap hari tuh Pak. Tiap hari itu kan Jadi luar kayak biasa. hajat tunggal poe Pak. Nah itu nanti lihat nanti kalau itu ya hiruk pikuknya. Hiruk-pikuknya. Aktivitas Aduh. untuk penyiapan makan siang itu. Takutnya tadi Pak. Para pengamat atau apalah sekarang kan khawatir bahwa program itu akan mengurangi program yang sudah berjalan, yang sudah digunakan untuk kepentingan umat yang banyak, Umat banyak, betul. Kan begitu tuh. Betul. Jadi akhirnya kan di sini dipenuhi, di sini berkurang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kesayangan kita, Bravo Channel Indonesia. Kali ini masih dengan Pak Rustandi, cuman pembahasannya agak beda kalau kali ini. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita sapa dulu. Mau Pak, Damang? Alhamdulillah, subhanallah, masalah tabarakallah. Subhanallah, mantap. Jadi kali ini kita akan bahas terkait yang lagi mainstream, Pak. Ya. Makan siang gratis. Wah, luar biasa. Realistis nggak sih ini program? Walaupun memang di podcast kita sebelumnya pernah bahas tuh, Pak. Ya. Sebelum pemilu kita bahas, realistis nggak janji-janji presiden nih? Ya. Nah, kali ini kita lebih spesifik karena udah kelihatan di Realcon, Ya. udah mulai menguasai suara, gitu kan, Pak? Ya. Kita akan bahas makan siang gratis. Oke. Nah, Pak, makan siang gratis ini kembali deh kita bahas sebenarnya untuk akan berpengaruh nggak sih? Karena kita ini spesialis APBD nih, Pak. Ya. Berpengaruh nggak sih ke APBD sebenarnya? Karena kan berapa miliar itu, Pak, per tahun itu? Ya, 100 sekian miliar lah waktu kemarin. 460 miliar triliun. Triliun, ya. Jadi 2.300 triliun per 5 tahun. Berarti satu hari itu duit miliaran keluar ke daerah untuk beli makanan. Iya. Nah, itu gimana tuh, Pak? 10 tahun APBD kota 100 tahun ya. Iya, 100 tahun. Kabupaten Bogor, Kabupaten 10 miliar kan? 10 miliar. Ini per 10 triliun, luar biasa. Baik, beginilah. Kalau saya kan apapun program pemerintah, Ya. maksud dan tujuannya kan baik. Pasti, betul, Pak. Tapi dari niat baik itu kan seharusnya menakar dulu kemampuan keuangan kita. Siap. Jadi saya yakin bahwa tim suksesnya lah katakanlah punya kan ukuran-ukuran. Betul. Karena bukan hanya janjinya yang terkait masalah makan siang, minum susu gratis, gaji-gaji pegawai dinaikkan dan sebagainya. Berarti kan itu ada kenaikan. Semua janji itu kan naik kebutuhan anggarannya. Anggaran. Nah harusnya kan dia mereview berapa sebetulnya kemampuan penerimaan negara untuk itu. Apakah ada kebijakan dulu nggak? Minimal sebanding itu. Sebanding janji-janjinya teraik ada peningkatan tadi. Bahkan bukan hanya makan siang, cuma sekarang yang sedang booming kan makan siang. Ya, betul, Ya kan? sedang booming. Besok menanti tuh gaji Betul. PNS segala Naik. macam gitu kan. Luar biasa. Nah, kalau menurut saya itu adalah agak berat ya. Agak berat lah gitu, agak berat. Walaupun memang Ya. kita tetap optimis, tapi berat gitu kan. Tapi kan Pak, kalau dilihat nih Pak, dari wacana yang sudah-sudah lah Pak ya, Presiden itu setahun pertama itu menjalankan APBN yang sudah disahkan. Ya. Kepala daerah pun sama. Spesifik, Presiden belum bisa bekerja dalam waktu 1 tahun pertama. Karena ini gini ya, ini ada suatu dalam tanda kutip buat saya nih. Apakah fakta atau keanehan? Saya lebih kepada keanehan lah. Keanehan itu kan memang presidennya yang dalam kutip suara terbanyak hari ini, Presiden Quick Count itu kan dukungan presiden. Ya, betul. Jadi sudah dibayangkan akan melanjutkan. Sehingga tadi kan, apa yang akan diprogramkan harus dibahas. Atau mungkin di tahun lalu itu sudah masuk APBN. Ya nggak mungkin lah ya, mungkin gitu kan. Kalau itu masuk APBN sepertinya lebih ada tanda tanya lagi. Ya, dari sisi ini kan tidak jauh sebetulnya pembahasan APBN dengan APBD lah. Ya gitu-gitu juga kok. Itu juga betul. Harus ada persetujuan DPR, DPRD di kita, itu kan udah potensi penerimaan, potensi defisit dan sebagainya.
kemudian anggaran hari ini adalah dianggarkan oleh pemerintahan yang sedang Sebelumnya, ada, kan tidak mungkin juga. Ya, betul. Presidennya akan dilantik pada November kan? November. Oktober. Ya, Oktober, Pak. Oktober November ya? November. Kita lihat lah, November ya, Pak ya? Oke. November. Dilantik gitu kan, lalu sudah merencanakan. Itu kan sebuah pantas udah gitulah bahasa orang itu kan. Kemarin itu ada yang lucu juga Pak, sampai ada salah satu tim suksesnya mengatakan itu akan terrealisasi maksimal atau sudah terrealisasi semua itu tahun 2029. Ya bertahap. Ya. Jadi kalau 2009 ya 5 tahun itu. Tapi informasi yang terakhir itu kan bahwa di tahun pertama itu kan hanya sekian persen, hanya dari 460 triliun itu hanya 120 triliun akan dianggarkan. Yang saya bayangkan begini nih, ya. Ketika APBN kan biasanya kalau pusat tuh Juli sudah ditetapkan APBN. Iya. APBN sudah ditetapkan gitu kan. Juli, sehingga nanti gitu kan pada saat pelantikan ada proses perubahan APBN. Nah, di dalam proses perubahan APBN itu saya berharap sebetulnya ada potensi tahun 2024 itu potensi penerimaan negara sebesar yang dijanjikan. Ya. Gitu kan? Itu nggak ada masalah. Ya. Itu satu sisi. Kalau tidak, maka berarti kan pergeseran anggaran, penyesuaian anggaran lah, perubahan anggaran, gitu kan. Jadi dia pada saat APBD belum berjalan sudah ada perubahan tuh, ya kan, gitu kan, di perubahan gitu kan. Kalau mau direalisasikan di bulan ini, Januari tahun 2025, gitu kan. Karena pada saat dia dilantik kan dia punya 1 bulan waktu tuh, kan mungkin di situ dia merancang perubahan. Sebenarnya juga sesuatu yang luar biasa. Betul. Ada suatu yang biasa itu kan APBN berjalan sudah perubahan. Tapi kan karena apa? Ini ada kebutuhan yang dalam kutip gitu penting. Mungkin saja itu dilakukan perubahan gitu kan. Pada saat setelah pelantikan ada perubahan APBN gitu kan. Nah, hanya masalah resikonya adalah apakah nanti prosesnya itu akan menyesuaikan nggak anggaran yang selama ini berpihak kepada rakyat banyak, bahasa saya. Nah, poinnya itu, Pak. Gitu kan. Katakanlah kan isu pertama kan masalah BBM, BBM. Pasti itu kan mengundang banyak tanda tanya dari masyarakat gitu kan. Yang selama ini misalkan kenaikan BBM sekian kan banyak persoalan. Hanya dinamika demo gitu di zaman pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini kan tidak seperti zaman Pak SBY. Ramai dulu makan. Intensitasnya itu kan. Yang kedua, ketika misalkan ada pengurangan yang isu sekarang kan masalah anggaran BOS. Ya, anggaran BOS yang BOS itu jangankan dikurangi, sekarang kan masih kurang. Iya, betul. Ya Pak. kan? Betul. Nah, selain itu, sekarang itu kan persoalan peserta didik itu banyak juga anak-anak yang putus sekolah. Ya. Nah, untuk menutup kebutuhan itu daya tampung sekolah, katakan gini, ada rombel sekian ratus rombel. Ada siswa yang tidak tertampung di dalam rombel itu. Karena kekurangan ruang kelas atau kekurangan sekolah, tapi sebanyak juga. Nah, itu kan banyak sebetulnya kita lebih perhatikan. Tiba-tiba misalkan berikan uang makan dan minuman gratis. Lalu ini kan tiap hari. Memang betul bebannya akan jauh daripada bantuan sosial. Betul. Yang 9,8 juta gitu kan, seperti itu. Ini kan tiap hari jumlahnya hampir 80 juta jiwa. Ya. Karena bukan hanya makan siang, hanya dengan susu juga. Minum susu gratis. Susu gratis. Ini yang saya bayangkan itu luar biasa buat APBD. Nah, yang saya khawatir juga ketika nanti katakanlah ada program utama lah yang berpihak kepada rakyat, ke proses pembangunan yang akan membangkitkan misalkan masyarakat, pendapatan masyarakat, ekonomi lokal tumbuh dan sebagainya itu kan dikurangi tuh. Pasti. Ya kan, udah stag lagi. Jadi bukan lagi maju. Jangan-jangan misalkan kita akan udah mengalami kemunduran. Ya, mending itu. Jadi tapi Pak, gini, sebenarnya kan misalkan anggap 15.000 per hari anak itu dapat makan, jatahnya 15.000. Ngomongin gizi cukup nggak Pak kira-kira dengan 15? Ya kan kalau dari simulasi kemarin ya yang saya sebut kan luar biasa tuh. Tapi apakah betul seperti itu ke depan? Mungkin tongkol sama toge Pak. Nah makanya kan kita gini, kalau kita nih kan sering makan nih ke restoran, ke warung-warung. Ya kita simulasi aja, kalau kita 15.000 apa sih dapatnya? Bener nggak semacam yang disimulasikan itu? Betul. Atau paket ini Pak, paket 12.000 nasi padang. Nah itu bisa, itulah. Kalau nasi padang 12.000 itu dengan apa? Dengan perkedel ya? Dengan perkedel. Ya gitu kan. Tapi kemarin kan menunya bagus tuh. Ya, di Tangerang itu.
Ya saya khawatir juga itu kan bahwa itu hanya saat nah kan program saja. Betul Pak. Itu 15.000 dikali 30 450.000 Pak. Ya. 450.000 itu sama dengan bos SD selama 1 tahun. Ya. Justru itu makanya kan kebutuhan ini kan kalau katakan sunat lah bahasa saya. Iya. Kan wajibnya mau belajar. Iya, wajibnya belajar. Biaya sekolah, Ya. di anak semua belajar. Betul. Gitu kan. Kemudian sarana-sarana penunjang pendidikan dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian diberikanlah makan siang gratis. Betul. Dan kemudian ini kan sasarannya semua anak. Ya, betul. Padahal yang saya bayangkan adalah mestinya gitu kan kita pilih-pilih kalaupun mau. Ya. Orang betul Mampu yang atau tidak tidak. mampu tidak mampunya. Betul. Kan? Kalau orang di anak-anak sekolah kan semua pasti suka. Ya, pasti. Tapi kan dari tingkat kebutuhan, orang yang berkecukupan udah biasa kok saya. Gizinya Udah cukup. biasa makan dan sebagainya Betul. gitu kan. Makanya kalau saya pikir juga kalau akan menerapkan itu, nggak apa-apa sih kan kalau kita revisi aja kebijakan itu. Betul. Ya daripada bisa kayak gini. Katakanlah kita ingin mentuntaskan janji-janji kampanye, tetapi mengorbankan yang lain. Ya, itu Ya dia. kan? Nah, sebaiknya menurut saya itu kan tidak semuanya orang. Berupa saya nih, butuh makan siang gratis. Sampai begini, sekolah gratis ya. Kalau menurut saya untuk menghadirkan sekolah-sekolah bermutu, tidak juga semua orang gratis. Ya. Toh ke swasta kan masih banyak. Betul. Gitu kan? Masih banyak Akhirnya, yang tidak. ya seperti itulah gitu kan. Dan berkualitas sih banyak. Dan berkualitas gitu kan. Betul. Seperti itu yang harus kita pikirkan. Nah, bisa jadi gini Pak. Kan ada bos wajib buku itu Pak yang 20%. Ya. Bos wajib buku. Ya udah bos wajib bukunya dihilangkan. Jadi Ya. makan siang. Ya justru kan bahan pokoknya untuk kegiatan belajar mengajar khawatir Iya. dikorbankan untuk itu. Iya. Bahasa saya dikorbankan dalam kutip ya gitu kan. Seperti itu. Jadi tadi ya kebutuhan pokoknya untuk proses belajar mengajar menjadi berkurang. Lalu diberikanlah ini sunat nih. Betul. Ya sunat kan kalau makan Sunat. kalau sedang sudah sekian Dipotong 10 tahun gitu. Indonesia merdeka kan Iya. aman-aman saja gitu Aman-aman misalkan saja. gitu kan. Tapi memang program ini bagus Pak. Kalau Iya. semangatnya bagus gitu. Di saat direalisasikannya memang perlu teknis-teknis yang dibilang harus lebih dalam. Iya. Karena menghabiskan anggaran triliunan dalam waktu sehari Pak itu. Iya. Miliaran dalam waktu sehari. Saya kan gini lah, bagusnya itu manakala program ini kebutuhan lainnya, gitu kan, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Nah, itu tadi. Pertama, misalkan layanan pendidikan, rata-rata lama sekolah sudah 9 tahun, tahun. menuju 12 tahun, misalkan. Indeks kesehatan juga sudah semakin tinggi, gitu kan. Baru bicara yang lain. Kan yang kita bicarakan untuk mencapai suatu kemajuan peradaban dunia, batas saya, maka level pendidikan harus ditingkatkan. Betul. Ya kan? Dan saya ulang lagi bahwa Pak Menteri Pendidikan zaman dulu tuh 2013 kan Pak Nuh itu ingin 2045 itu yang Indonesia Maju sekarang kita kenal. Kita rata-rata sekolah 12 tahun. 12 tahun. Ya bagaimana kita akan menciptakan sekolah 12 tahun ketika ada kebutuhan yang berbeda nih. Misalkan sekolahnya di SD 100 sekolah, SMP-nya hanya di bawah itu, SMP bawah itu. Ya tidak akan tercapai gitu kan. Makin turun. Sehingga banyak ketimpangan putus sekolah. Putus sekolah. Akhirnya apa lagi? Nganggur lagi. Nganggur, miskin lagi. Jadi tidak akan ada peningkatan. Makan Sehingga gratis. hidup yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau dilihat nih Pak, makan gratis ini kan poinnya bukan hanya makan gratis. Ya. Ada uji mutu. Siapa yang bertanggung jawab atas uji mutunya? Teknisnya seperti apa? Penyerapan APBN-nya seperti apa? Pendistribusian makanan ya seperti apa? Dan akhirnya nanti itu Pak, ada pengusaha-pengusaha catering baru nanti Pak. Ya, di satu sisi gini lah, itu kan dampak negatifnya nih. Iya. Menurut saya. Ketika akan dibuka ruang itu, berarti kan dikonsentrasikan sekian hari itu masak-memasak ditujukan kepada siapa lah. Betul. Ya kan? Betul. Berarti warung yang lain yang selama ini melakukan usaha itu akan tutup Pak. Misalkan. Kantin sekolah nggak ada tuh Pak. Nah, kecuali tadi prioritasnya katakanlah berikan dulu kepada kantin yang ada. Ya. Janjinya kan UMKM yang bergerak bidang usaha itu harus dimobilisasi. Betul. Nah, apakah mungkin nggak gitu kan? Hari ini berarti besok ketika dilantik nih ya, di daerah-daerah harus dikoordinasikan. Wow. Begitu kan? Untuk memetakan berapa UMKM yang bergerak di bidang itu tadi. Kalau saya mah gampang Pak, nggak usah didata itu Pak. Saya aja kumpulin orang, modalin, buka usaha warung. Gitu. Oke, masuk ke modal nih sekarang, modal.
Modalnya dibayar di muka atau di belakang? Di belakang, Pak. Nah, punya 3 modal bulan nggak saya? sekali. Nah, itu bahaya juga kan. Nah, ketika kita misalkan pembayaran itu dibayar setelah bukan dibayar di muka. Iya. Kemampuan usaha pengusaha kita dan tentu yang usaha UMKM itu bisa nggak menutup sekian bulan? Itu nggak perlu dipikirkan. Karena kan budaya di pemerintah Indonesia itu pembayaran atas satu proyek 3 bulan sekali. Ya. Karena cair anggaran 3 bulan sekali. Kalau disandingkan dengan bos ya. Dengan sandingan dengan bos. Itu Nangis sudah itu, Pak. Bayangin gitu kan kalau repotnya bagaimana siklus APBN kalau begitu. Nah, kalaupun akan dibayar di muka, di mana uang itu disimpan? Ya kan? Apakah diturunkan kepada daerah? Dilanjutkan kepada si pengusahanya, atau misalkan nanti kalau makan siang gratis dinas pendidikan lah. Betul. Sehingga dalam terkutip kalau itu akan digabungkan dengan dana, dan apakah dana bos atau apa namanya ya, dalam bentuk lain gitu kan, disalurkan tuh sehingga nanti di distrik lah yang akan membayar kepada. Tapi sebenarnya pengaruh yang lebih besarnya adalah quality control juga, Pak. Karena gini, kita pernah ngalamin nih, Pak, beberapa kasus di Indonesia yang satu kelas keracunan karena makanan. Kalau quality controlnya kurang nih, Pak, udah ngabisin APBN, tiba-tiba sakelas keracunan, pan itu gimana ya? Oke, Pak. Makanya kan di sekolah kan digalakan kantin sehat ya. Nah, eta maksudnya. Kantin sehat. Kantinnya aja udah sehat kok. Kenapa harus makan di luar? Ya makanya kalau misalkan nanti diberdayakan kantin di sekolah, mampu nggak menyiapkan katakanlah satu pendidikan 1.000 orang. Kalau sekolah besar kan 1.000 orang. 1.000 orang, Pak. Kecuali departemen desa itu kan ya 300, 400 tuh. Oh ya, pikirkan lagi kemudian yang di pelosok-pelosok. Wow. Beli bahan bakunya gimana? Betul. Wah, udah tuh sibuk tiap hari tuh. Tiap hari tuh, Pak. Tiap hari itu kan jadi luar kayak biasa. hajat tunggal poe tadi, Pak. Nah, itu nanti lihat nanti kalau itu ya hiruk pikuknya. Aktivitas untuk penyiapan makan siang itu. Tadi, Pak, itu malah akan menimbulkan kekurangan pangan. Tadi Teh. Nah, kalau kurang pangan gini ya, kan Indonesia sebetulnya kan defisit kan. Iya, defisit pangan. Lagi-lagi nanti itu yang ditakut impor lagi. Itu yang paling bahaya. Sekarang kalau misalkan ngambil sayuran dari masyarakat, emang KB masyarakat dagang sayur atau tani sayur kan enggak. Terus sebenarnya makan siang gratis ini sudah dipetakan belum dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada? Ditakutkan nanti akhirnya ya bahan bakunya gitu. Terus kan. Bagaimana kok di saat nanti kebutuhan lebih banyak, kendali harganya ada di siapa? Ya. Terus kan kalau kemarin kan ketika ada demo di Tangerang kan, ya ini kan bisa hanya sekedar satu sekolah. Iya, betul. Menunya bisa dipilih. Bisa dipilih. Tapi serentak sih kan 80 juta jiwa satu hari. Wow. Tersebar se Indonesia. Tadi Teh ya, bahan baku yang tersedianya harus setiap hari ada. Jenis harus ada gitu kan sebagainya. Luar biasa. Wah, ngeri, Pak. Bulog udah nggak akan ada persediaan, Pak. Keluar semua itu, Pak. Ya, makanya. Tiap hari, Pak. Iya, makanya itu. Kebayang itu. Bahkan petani saja itu tidak tiap hari panen. Ya. Kebayang, wah, ini memang pergerakan ekonominya bakal drastis kencang di bawah. Uang mengalir ke bawahnya bakal besar. Cuman dampaknya tadi ketersediaan dan kendali harga atas pangan itu gimana? Iya. Bahaya. Lalu nanti berpengaruh kepada supply demand kan? Supply demand. Nah, khawatir juga akhirnya bahan baku beli naik. Akhirnya konteks 500.000 tidak terpenuhi lagi. Wah, itu yang paling banyak sebetulnya. Nah, ada juga mungkin saya sih berpendapat solusinya begini. Kalau itu akan dijalankan, saya ini sebaiknya supaya tidak menimbulkan hiruk pikuk di sekolah, sudah saja bos ditambah sehari 15.000. Ya, untuk satu siswa. Sehari 15.000. Disatukan aja, biarlah sekolah yang ngelola tuh. Ya kan, terus diberikan rambu-rambunya. Ini uang 15.000 untuk setiap siswa. Jadi lebih tidak akan ada hiruk pikuk tuh. Betul, Pak. Jadi bisa saja kan sekolah yang mengadakan nanti dengan riset pengkajian dari sekolah yang di sekitar zonasi, menumbuhkan UKM di tempat itu, bergerak di bidang itu kan. Lalu bisa aja kan warung-warung makan di sekitar itu kan pasti mungkin terujinya warung makan di sudah ada mah. Benar. Dan mau laku mungkin tidak teruji mah itu kan. Benar. Berarti berkan sehat gitu kan. Iya. Nah bisa saja begitu daripada orang misalkan uangnya dikelola oleh sebuah kelembagaan yang dibentuk, kan migrasi juga akan membutuhkan 5 mata rantai lagi. Iya, betul, Pak. Tapi kalau sekarang ya saya bayangkan, katakanlah sudah saja, apakah akan di Kementerian Sosial? Karena kan sifatnya bantuan. Betul. Bantuan sosial lah bisa gitu. Atau di Kementerian Pendidikan.
Nah, pendidikan kan itu melakukan bos tuh. Sudah aja turun dari sekolah. Biar tidak ada hiruk pikuk. Tumbuhkanlah katakanlah kantin. Nah, kantinnya itu nanti kan inti plasma. Katakan intinya itu kantinnya di situ, tapi dia menerima. Ya kan? Betul. Dari UMK sekitar. Jadi induknya lah. Kantin induknya di sekolah yang ada, lalu ada sub kantin. Ya, itu yang diduk ke situ gitu. Sehingga nanti teknis pembayarannya dari sekolah kepada kantin itu. SPJ lebih gampang. SPJ lebih gampang. Cuman mengerikannya itu adalah tadi Pak, hadirnya lagi para oknum baru, Pak. Ya kalau tadi kan, kalau misalkan tidak seperti itu, kan muncul oknum baru. Katakanlah UMKM baru. Yang saya bayangkan kumaha teknis pembayarannya. Berarti kan dia harus punya rekening tuh KB-nya. Iya, KB. Gitu kan. Betul. Tapi andaikan bisa terkait yang tadi yang gagasan saya adalah sekolah ada kantin, sekian banyak kantin diberdayakan, lalu dia memberdayakan juga. Betul. Kantin ada di sekitar wilayah itu. Betul. Di sekitar sekolah lah, zona sekolah itu. Itu mungkin lebih gampang gitu, lebih gampang. Kemudian kan sumber daya tidak terlalu banyak juga. Betul. Jadi memanfaatkan yang ada. Bayangkan sekarang kalau misalkan harus ada Kemenko. Kemenko kan tidak sampai ke daerah kan, berarti kan dia mewadahi berbagai kementerian. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kalau dibentuk Kemenko-nya, berarti apakah dia akan mengkoordinasikan kementerian yang khusus mengelola bidang itu? Nah, apakah akan dianggarkan di masing-masing kementerian yang ada sekarang khusus untuk itu? Berarti apa Pak? Kementerian Rumah Tangga Negara? Ya, apa kementerian apa nanti kan? Nah, kalau saya tetaplah berpikir bahwa tidak perlu ada kelembagaan yang baru. Nggak usah. Ya kan, uang simpan di Kementerian Pendidikan karena sasarannya siswa yang SD itu, SD aja sama TK kan, ke atas kan. Itu kalau di Bogor itu 762.000 siswanya itu totalnya di Kabupaten Bogor itu. Nah, kemudian kalau makan susu yang sifatnya umum baru ke Kementerian Sosial. Nah, jadi cukup dua sebetulnya. Ibu hamil atau Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan lebih terkendali gitu. Menurut saya kalau uangnya ada. Mudah-mudahan ada lah. Amin. Karena kan calon nomor 2 ya menyampaikan bahwa Indonesia makmur, kaya dan sebagainya. Dan segala rupa. Tapi mudah-mudahan setelah beliau jadi presiden kita tidak defisit lagi. Amin. Sebab kalau kita bicara masa defisit, berarti kan kita belum mampu. Tuh untuk gitu makan kan? siang gratis. Harusnya surplus gitu. Karena surplus yang itu baru dipikirkan untuk belanja di luar kepentingan yang pokok. Gitulah. Yang ngerinya itu dua sih Pak. Bahasanya itu. Yang tadi tuh yang pertama pinjaman luar negeri, yang kedua itu impor pangan luar negeri. Dua-duanya itu yang akan membebani Indonesia next kalau ini program jalan. Ya, makanya tadi saya bilang kan intinya harusnya kan tim itu pada saat menyampaikan gagasan itu menghitung dulu. Betul. Berapa kemampuan keuangan negara kita, berapa kebutuhan belanja ke depan. Lalu dipetakan nih program pembangunan mana saja yang mungkin kita bisa tunda, kita hentikan lah karena sudah selesai misalkan. Betul. Tapi saya pikir ya, terus sebagai orang yang pernah berkecimpung di dalam tata kelola keuangan daerah, tidak ada satupun loh urusan yang selesai. Betul. Kecuali sebilang tadi kiamat. Ya kan? Ya akan menghentikan itu aja. Iya, betul, Pak. Selagi kehidupan tetap berjalan, pasti kebutuhan manusia itu tumbuh. Tapi feeling Randi, Pak, seperti yang sudah-sudah yang akan jadi beban adalah satu-satunya anggaran yang akan dibebani itu adalah APBD, Pak. Karena lihat waktu COVID kemarin, yang disedot besar itu APBD. Nah, khawatir juga tuh tadi ya. Ya tadi tuh akhirnya kan risikonya itu kan. Gini katakanlah nanti bantuan anggaran untuk alokasi dana desa dikurangi misalnya. Itu kan kayak BLT kemarin, Pak. Ya itulah. Jadi yang saya khawatir tadi, yang sekarang bukan saya khawatir. Para pengamat atau apalah sekarang kan khawatir bahwa program itu akan mengurangi program yang sudah berjalan, yang sudah digunakan untuk kepentingan umat yang banyak, umat banyak, betul. Kan begitu tuh. Betul. Jadi akhirnya kan di sini dipenuhi, di sini berkurang. Akhirnya tidak berubah apa-apa. Sama saja. Ya sama saja itu kan akhirnya gitu. Tapi yang kita harapkan adalah semoga gitu kan tim sukses itu bisa memikirkan bagaimana sebetulnya menggali kebaikan pendapatan negara tanpa membebani rakyat. Ya, betul, Pak. Terus yang lagi harus kita tanyakan, ini kan sayangnya yang bicaranya kan baru tim sukses. Belum langsung kan, mungkin kalau calon terpilihnya itu kan karena merasa belum melantik lah. Ya, betul. Kan 60-40 beritanya. 60-40. 60 dari uang negara, 40% dari swasta. Ini yang mana swasta itu kan?
Yang saya bayangkan kalau swasta itu pasti menganggarkan dari keuntungan. CSR lah. CSR, ya. Ya kan, berarti kalau misalkan ada CSR di situ, uang yang 9% sekian 640 triliun per 10 triliun per tahun itu, 40% itu kan dari swasta. Dari swasta. Berarti kan hampir 170 triliun. Ya, 170 triliun. Ya, 172 triliun ya kan. 162 triliun. Ya. Swasta yang mana nih? Bener nggak sudah punya komitmen untuk itu? Betul, betul. Karena yang lagi-lagi yang pernah saya bayangkan, kalau itu alokasi akan menyatu, itu harus uang kas negara dulu. Iya, harus. Apakah bentuknya hibah atau CSR, masuk ke kas negara dulu kan. Nah, baru dikeluarkan lagi kan. Kalau langsung disalurkan. Nah, sekarang harus dipublikasikan dong kepada rakyat. Betul. Swasta yang mana? Yang mana itu kan, swasta itu. Betul. Gitu kan, yang jangan swasta asing kan. Gitu lah, gitu kan. Jadi ini masih simpang siur yuk. Jadi kan saya justru menumbuhkan sebuah tanda tanya ketika ada rilis, kita ada informasi bahwa ini akan berbagi dengan swasta. Sebenarnya gini Pak, kalau saya menjadi tim suksesnya 02, saya nggak akan banyak bicara dulu soal program ini. Ya. Nanti aja setelah dilantik baru banyak bicara. Justru. Hanya sayangnya kemarin pada saat kita pada debat ya, iya. Semua tidak pernah loh menyampaikan sumber anggaran dari mana. Dari mana? Semuanya itu hanya gagasan ini. Betul. Cuman ada yang terang-terangan sekian. Targetnya, ada yang tidak. Ya. Kan ada calon yang menyampaikan misalkan internet seluruh Indonesia gratis. Nah, itu kan dari mana? Nah, itu kan berarti kan itu kan bisa aja menggunakan dana yang ada di Kominfo lah. Digilir-gilir lah gitu. Dan 02 pun yang sekarang menang menjanjikan internet gratis, Pak. Nah, itu jadi orang gini saya kan katakan tadi kan, janjinya bukan hanya sekedar makan minum gratis. Berarti ada beban APBN yang luar biasa. Yang harusnya dipikirkan dari mana sumber anggaran untuk itu. Nah, inilah dampak jika janji itu langsung ke teknis. Makanya ada yang mengatakan lah, jangan sampai janji tinggal janji. Oh iya, gitu kan. Kan kadarnya udah kita ukur Pak kemarin Pak. Betul. Semanis apa janji itu? Ya jadi gini lah, kalaupun nanti ini kalau calon 02 itu kemarin kan siapa yang tidak yang masuk ke kabinet saya harus setuju dengan makan gratis. Oh tentu rakyat setuju. Pasti setuju, orang gratis kok. Gratis, siapa yang nggak mau? Ya tadi alangkah baiknya sumber anggaran itu tidak mengkutak-katik mengurangi program yang sudah berjalan yang untuk rakyat banyak gitu. Betul. Apalagi kan sekarang program Indonesia Maju 2045 itu Pak adalah tadi mendukung desa buat jadi otonom keempat dengan anggaran dana desa, dengan alokasi yang dari pusat ke dana desa, terus meningkatkan pendidikan dengan dana BOS. Ini zamannya Pak SBY ini Pak, program dana BOS. Terus PKH di di Kementerian Sosial itu pun zamannya Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi tidak ada program sosial nih Pak, yang dilihat sama sekali, kecuali kebijakan makan siang untuk lansia. Ya melanjutkannya itu aja ya. Yang barunya kan yang lain melanjutkan kan. Yang lain melanjutkan. PKH melanjutkan punya Pak SBY, BOS melanjutkan punya Pak SBY, dana desa melanjutkan kebijakan undang-undang. Bansos juga Pak SBY cuma beda pola saja. Ya beda. Bansos juga ya Pak. Bansos PKH juga. Terus BLT itu zamannya Pak SBY Pak. Jadi semua kebijakan sosial itu zamannya Pak SBY. Zaman Pak Jokowi tidak ada. Nah pertanyaan kita sebenarnya siapapun pemimpinnya akan melanjutkan program yang sudah ada. Pemerintahan itu kan bukan sesuatu yang baru. Makanya kan jangan janji-janji berita dari titik nol. Iya. Ya kan? Jadi kan yang paling tepat itu memperbagi yang kurang, melanjutkan yang sudah baik. Sudah baik. Seperti itu, gitu kan? Betul. Tidak ada sebuah pemerintah itu berjalan dari nol. Betul. Misalkan gini, ada tingkat kemajuan pembangunan jalan tol di mana-mana. Tapi kan dahulu itu sudah ada. Kan gitu kan? Betul. Jadi itu cuma mungkin tingkat frekuensinya atau presentasinya itu lebih tinggi. Lebih tinggi dan pindah media Pak, darinya cash jadi kartu gitu. Nah, ya cash dari kartu. Yang kedua, pembangunan kan akhirnya dari hutang. Kalau hutang bebannya kan berputar sekian puluh tahun gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan yang saya bayangkan kalau terusan hutang, terus akumulatif toh, akhirnya kita tidak pernah sehat gitu kan. Iya, APBN nggak pernah sehat karena kekurangan ya terus gitu. Makanya kalau saya sih berpikirnya bagaimana mengurangi hutang itu kan. Oke lah, kita misalkan membangun untuk sifatnya pembangunan sarana publik misalkan yang berbayar, oke lah itu ke swasta. Jangan ikut campur pemerintah, dia itu hutang swasta. Tapi kalau misalkan kepentingan
yang layanan publik itu betul-betul kita masuk di situ. Lalu kita mencoba mengurangi program-program yang nggak penting menurut saya. Ya, betul. Yang penting itu hal-hal yang tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat banyak itu harus dikurangi. Betul. Nah, bank yang pokok tadi kalau kita mau maju kan gitu. Betul. Lama rata-rata masa sekolahnya tingkatkan. Berarti kan kita harus nambah guru. Betul. Nama sekolah, gitu kan. Semua infrastruktur di situ. Dan sekretariat presiden jangan ngurus bansos, Pak. Ya kan sebenarnya gini ya kalau jadi kalau biarkan menteri sosial saja yang ngurusin ya bansos itu, gitu maksudnya. sesuai dengan tugas dan fungsinya. Iya, gitu jadi kan. presiden nggak usah ngurus-ngurus bansos. Nah itu. Kalau kemarin kan kekecualian kali kan. Karena El Nino itu kan. Karena El Nino sehingga presiden turun langsung. Dan mungkin saya yakin ke depan mungkin lagi ke Mensos lagi. Iya kan. Sehingga kemarin Kemsos itu kekurangan pekerjaan. Iya, kasihan. Pekerjaan itu. Karena semua menteri non Kemsos malah Kementerian non Mensos ya, yang sibuk kan? Yang sibuk iya. Menteri Perdagangan turun. Mensos bingung itu mau kerja apa kan dia. Ya, itu situasional lah mungkin ya. Dan ditambah lagi Pak, satu lagi Pak, bahwa kalau misalkan targetnya adalah masyarakat miskin yang menerima makan gratis, DTKS kita belum sehat Pak. Ya itu kan gini, kalau DTKS itu kan memang sudah diperval ya. Ya, perval ulang. Tapi kalau acuannya kepada berdasarkan keluarga miskin, itu kan tidak akan berat. Betul. Ya kan? Berarti kan yang akan diberikannya memang objeknya anggota di keluarga miskin yang masih sekolah kan gitu. Nah, itu pasti. Atau katakanlah ibu hamil yang masuk dalam keluarga miskin. Keluarga miskin. Mungkin itu realistis. Toh kalau orang-orang yang cukup mampu, apa sih makan siang udah biasa saya kan, gitu kan. Saya mau makan malam nggak jadi masalah. Nah, itulah itu kalau saya gitu karena kita bukan kita tidak setuju. Kita kan tetap setuju, cuma tadi andaikan pada akhirnya harus menutup dengan pola lain. Gini pola lain deh. Memang anggaran untuk tadilah makan siang dan susu itu bukan langsung dari pinjam. Ya, oke. Tapi kan dari mengalihkan dari sektor yang lain. Betul. Mengurangi sektor yang lalu sektor yang kurang itu pinjam. Surabaya tuh. Nah, maksudnya khawatir begitu gitu kan. Gitu lah khawatirnya begitu. Surabaya pinjam itu. Nah itu. Hanya tadi saya pengalokasikan bukan langsung. Ya. Bahwa anggaran pinjaman dari manapun, anggarannya padahal sebetulnya ini anggaran berkurang kan digunakan untuk itu. Betul. Nah, kita berharap bahwa pemerintahan yang kuat ke depan itu siapa tahu kita belum tahu bahwa ada sumber pendapatan misalkan per tahun akan surplus. Nah, untuk menutup itu bukan kan 40 triliun yuk. Iya. Bisa aja misalkan kita dapat pendapatan 500 triliun. Amin. Berarti sebesar 3% APBN. Setara dengan batas defisit negara gitu kan seperti itu. Mudah-mudahan begitu. Amin. Luar biasa kan karena tidak akan negara kita negara kaya, negara makmur sebagainya. Makmur, gemah ripah Rojinawi. Ya, terus nanti malah kalau saya berpikir kalau sudah makmur rumah-rumah yang kumuh itu ganti KB menjadi sehat. Jadi sehat. Gitu kan harusnya. Gitu. Sekarang gimana kalau makannya sehat tapi lingkungannya tidak sehat kan gitu? Ya tidak sehat kan. Nah, harusnya kan seperti itu. Jadi memang pekerjaan rumah kita ini tidak hanya sekedar makan minum gratis. Ngeri. Gitu, masih gimana luar itu biasa. kalau di Papua ya, Pak ya? Makanya kalau kita menelusuri dari lorong ke lorong di bahasa saya kampung ke kampung itu pastilah pemimpin yang punya empati akan menangis setiap hari. Oh iya pasti. Ya kan? Wah, gitu, seperti itu. Sedih banget. Jadi sebetulnya ada lebih penting daripada makan minum gratis. Betul. Kalau dari ke kampung-kampung lah gitu kan rumahnya tidak layak. Tidak layak. Penghasilannya dia juga tidak jelas. Tapi kalau misalkan semua orang bisa bekerja dengan baik sih, kayaknya anaknya bisa kasih makan siang bisa dikasih makan sama bapaknya sendiri gitu Pak. Ya itu, makanya kan harus diciptakan sebetulnya kan apa sih yang harus kita angkat? Iya. Apakah lapangan pekerjaan sebagainya? Betul. Kalau lapangan pekerjaan kan ketika dia mampu, kan katakanlah penghasilan setara dengan UMK pendapatan minimum itu upah minimum itu gitu kan? Dalam takut itu kan dia layak. Nah sekarang kan ekstrim itu kan sekitar 400 pengeluarannya 400 ribuan lah per bulan. Bayangin kan kalau misalkan kemarin itu ada bantuan 200.000 3 bulan untuk rakyat miskin itu seolah udah selesai rakyat miskin. Lamun ayeuna misalkan eta bantuan tuh ya itu turun kembali lagi balik ke miskin. Berarti itu informasi yang saya belum tidak valid juga. Misalkan karena ada bantuan kepada rakyat miskin ekstrim per bulan sekian menjadi tidak miskin lagi. Betul. Bantuan di stop. Berarti ketika dia tidak punya lapangan usaha untuk bisa meningkatkan kemampuan dia, berarti dia miskin deh ya.
Muriang. Jadi ini ini semacam siklus kehidupan yang tidak ada ujungnya gitu kan. Siap Pak. Terakhir Pak. Oke. Harapan Bapak nih untuk the next presiden yang akan menerapkan program makan gratis ini. Ya kalau harapan saya adalah sekalipun ini janji presiden, calon presiden. Kalau memang berat, ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya nih disampaikan kepada rakyat itu bahwa ternyata misalkan tidak bisa seperti itu. Ternyata bisa hanya kami penuhi kepada hanya keluarga miskin aja. Siswa yang berasal di keluarga miskin. Nah itu lebih elegan. Sehingga bebannya itu akan setara dengan bantuan non tunai yang ada di Kemsos. Ya betul. Sehingga nanti komponennya itu katakanlah 200.000 per bulan plus 15.000 sehari, hari 5 hari atau 6 hari. 6 hari. Berarti satu keluarga dapat tambahan 90.000 per hari. Betul. Sehingga tiap bulan dia akan menambah 200.000 per 90.000, katakanlah 300.000. Betul. Sampaikan di situ bahwa itu adalah untuk makan anak. Atau tidak di situ komponennya. Saya tadi dengan jumlah dibatasi untuk dari keluarga miskin, maka ditambahkan kepada dana bos sekolah. Jadi nanti dana bos itu plus 15.000 per hari kali katakanlah tergantung sekolahnya kan sekali hari ini. Berarti kan 90.000 per hari. Berarti siswa ABCD itu sekian orang di satu sekolah, berarti kantin harus menyiapkan makan siang dan susu gratis atau susu gratis misalkan sebanyak itu supaya juga tidak berat Bang APBD. Nah kecuali kalau misalkan nanti ada sumber potensi APBN yang luar biasa senilai itu tidak mengganggu program yang lain, saya berharap juga dilaksanakan. Cuman tadi masih banyak loh yang lebih penting lagi, prioritas. Masalah penciptaan lapangan kerja, lapangan usaha, kemudian sarana-prasarana pendidikan, agar kita menjadi negara maju rencananya di tahun 2045. Bagaimana mau maju kalau bonus demografi menjadi beban? Wah, kan gitu kan pernah kita bahas kan sebelumnya. Nanti dicantumin videonya nih buat itu. Mudah-mudahan sama Allah diberikan ruang siapapun presiden itu betul-betul cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Begitu. Kayak bisikil tadi teh kan. Ada pengamat politik yang katakanlah bahwa mau masuk surga enggak sih gitu kan? Oh itu dalam sih. Iya kan? Itu luar biasa. Jangan-jangan narasi ini adalah bukan masuk ke surga, mau ke surga itu kan? Nah kalau sudah begitu itu nyaman itu. Wah, iya. Jadi akan berpikir ulang gitu kan? Bagaimana proses bantuan akan dilakukan atau janji akan dilakukan. Kemudian yang ketiga terakhir adalah dirilis swasta itu dari mana? Nah itu kalau benar polanya bagaimana gitu kan? Polanya seperti apa? Seperti itu. Betul. Ya gitulah. Dan kemudian saya berharap si program ini disampaikan langsung nanti setelah pelantikan. Keren. Jadi bukan hari ini. Bukan hari ini. Kali ini baru Presiden Quick Count kan? Quick Count dan masih wacana. Jangan menimbulkan hilaf dan terkutip. Kalau saya kan selalu kita lah memaklumi ya. Betul. Toh kan uang mereka. Betul. Tapi kan banyak yang menanggapi, loh kok kan belum dilantik, kok tim suksesnya terlalu apa namanya? Arogan lah, anggaplah. Gimana itu kan? Lalu kemarin yang ada di Tangerang itu proses percontohan makan siang itu dananya dari mana kan? Iya itu. Ya, kan, jangan-jangan APBN tuh. Ya kan belum jadi presiden. Tanda tanya itu menurut saya tahan dulu. Iya. Hormati dulu sebuah proses. Ketika sudah dilantik, bekerjalah. Toh kan mau merubah APBN, mau apapun sudah kewenangan yang bersangkutan. Jadi tenang aja. Merealisasikan janji-janji. Dan tenang aja, janji-janji itu apa sebutnya Pak? Kan sudah diomongin di debat ya. Ya. Tinggal tunggu pelantikan, realisasikan gitu kan. Benar tak Pak? Atau minimal gini kan, saat pengumuman nanti. Ketika misalkan pengumuman presiden kan tanggal 20 Maret ya. Iya 20 Maret. Lalu nanti kan tidak ada gugatan ke MK atau MK kapan selesai. Setelah itu kan tinggal menunggu pelantikan. Kan masalah menunggu pelantikan itu kan bisa sinkronisasi. Ada sinkronisasi kan, calon terpilih dengan presiden yang akan datang dengan Menteri Keuangan. Bagaimana memetakan APBN yang sudah diundangkan itu, mana sih potensinya? Apakah akan menambah pendapatan atau mengurangi program sebagainya? Kan begitu. Tidak sekarang gitu kan. Itu yang lebih baik begitu. Sip. Etikanya, etik gitu kan gitu. Benar. Mantap Pak. Atur nuhun Pak. Kita pamit dulu ke Sadurun Salembur.
kayaknya cukup pembicaraan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share jika video ini bermanfaat ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian. Saya dan narasumber pamit. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCI selalu di hati kita. Mangga.